Jika kalian pernah ke rumah sakit dan bertemu dokter, kalian pasti akan ditangani dengan ramah, sopan, dan santun. Namun, ada serial killer yang memanfaatkan profesinya sebagai dokter untuk membunuh para korbannya. Kira-kira kejahatan apa yang dilakukan oleh serial killer ini? Kita akan membahasnya lebih mendalam di segmen Bisikan Malam. Alan Massey, seorang pengelola rumah duka di Hyde, Cheshire, Inggris, mulai merasa ada yang janggal dengan sejumlah jenazah yang ia tangani. Semua jenazah itu adalah pasien seorang dokter setempat bernama Harold Shipman. Kecurigaannya mulai muncul karena banyaknya pasien dokter tersebut yang meninggal dalam kondisi yang terlihat normal, namun aneh. Beberapa ditemukan duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur dalam pakaian rapi, tanpa ada tanda-tanda mereka yang sebelumnya sakit parah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan lanjut usia yang hidup sendirian. Massey kemudian mencoba mencari jawaban dengan menemui Shipman secara langsung. Ia akhirnya berpura-pura bertanya apakah pasien-pasien tersebut memiliki kondisi khusus sebelum meninggal. Shipman menjawab dengan tenang, menunjukkan dokumen kematian mereka, dan mengatakan semuanya meninggal secara wajar. Meski jawaban ini sempat memuaskan Massey, putrinya, Debbie Brandrove, tetap merasa ada yang tidak beres. Ia membicarakan kecurigaannya dengan dokter lain, Susan Booth, yang juga mulai menyadari banyaknya kematian di antara pasien Shipman. Dr. Booth itu melaporkan kekhawatirannya kepada koleganya, termasuk Dr. Linda Reynolds, yang kemudian melibatkan ahli forensik dan polisi. Namun, penyelidikan awal tidak menemukan bukti yang mencurigakan. Kematian Kathleen Grundy pada 24 Juni 1998 menjadi titik balik. Mantan wali kota berusia 81 tahun itu meninggal mendadak, ditemukan berbaring di sofa dengan pakaian rapi. Putrinya Angela Woodruff terkejut ketika setelah pemakamannya ia menemukan surat wasiat yang mengalihkan keseluruh hartanya senilai 5,7 miliar kepada Shipman. Surat itu tampak tidak rapih dan tanda tangan ibunya itu terlihat palsu, yang semakin memperkuat kecurigaan Angela. Angela melaporkan temuannya ini kepada polisi yang segera menyimpulkan bahwa surat itu palsu. Untuk memastikan kematian Kathleen tidak wajar, jenazahnya digali kembali dan diperiksa. Hasil otopsi menunjukkan adanya dosis morfin yang sangat tinggi di tubuh Kathleen. Padahal tidak ada catatan medis yang mendukung penggunaan obat tersebut. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan mesin ketik tua milik Shipman yang ternyata digunakan untuk memasukkan surat wasiat tersebut. Kematian Kathleen itu membuka jalan bagi pengungkapan kasus yang lebih besar. Shipman diduga membunuh setidaknya 15 pasiennya, yang mayoritas adalah perempuan lanjut usia yang hidup sendiri. Penggeledahan mendadak di kliniknya mengungkap berbagai bukti, termasuk pola penggunaan obat yang mencurigakan. Kasus ini membongkar sosok Harold Shipman, seorang dokter umum yang ternyata menjadi pembunuh berantai paling produktif selama sejarah Inggris. Meskipun dikenal sebagai pribadi ramah, Harold Shipman sering memosisikan diri dan keluarganya di atas orang lain. Hal ini itu membuatnya cenderung menjaga jarak dari teman-teman sebaya. Saat di sekolah dasar, itu Shipman termasuk siswa cerdas dan berprestasi. Namun prestasinya menurun saat beranjak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di masa itu, ibunya Vera didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Shipman banyak menghabiskan waktu mendampingi dan merawat ibunya. Pengalaman yang nantinya menjadi dasar karirnya sebagai dokter. Ia juga terinspirasi oleh dokter keluarga ibunya, yang dianggap mempesona karena memiliki kendali penuh dan kepercayaan pasien. Shipman terkenal pada efek obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang mampu meredakan penderitaan ibunya. Ketika ibunya meninggal pada 21 Juni 1963, Shipman itu sangat terpukul. Namun, peristiwa itu memperkuat keinginannya untuk menjadi dokter, yang dipandangannya sebagai figur berpengaruh dalam kehidupan pasien. 2 tahun setelah kematian ibunya, ia berhasil masuk ke sekolah kedokteran di Leeds setelah beberapa kali mengulang ujian. Meskipun prestasinya biasa saja, ia akhirnya lulus. Di usia 20 tahun, itu Shipman menikahi Primrose yang memiliki latar belakang serupa dengannya. Pada tahun 1974 dengan 2 anak,
Shipman bekerja di klinik Todmorden, Yorkshire. Ia dihormati oleh sejawatnya karena dedikasinya. Meski bagi staf dan perawat, ia sering dianggap arogan. Saat itu pula, perilaku bermasalahnya itu mulai muncul. Ia diketahui meresepkan obat penghilangkan rasa sakit seperti Petidin dalam jumlah besar secara tidak wajar, bahkan kepada pasien yang tidak memerlukannya. Nah, ketidakberesan ini itu menarik perhatian dokter senior yang kemudian mengadakan penyelidikan. Setelah bukti-bukti manipulasi terungkap, Shipman dipecat dan menjalani rehabilitasi. Meskipun telah terbukti bersalah, Shipman hanya menerima sanksi ringan dan diizinkan untuk berpraktik lagi di Donnybrook Medical Center di Hyde, yang meyakinkan rekan-rekan kerjanya bahwa dirinya telah berubah. Dengan keramahan dan kerja keras, ia kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sayangnya, semua itu hanyalah kedok. Penyelidikan terhadap Shipman dimulai setelah kematian salah satu pasiennya, Kathleen Grundy. Polisi menemukan pola mencurigakan. Shipman itu seringkali mendorong keluarga pasien untuk segera melakukan kremasi tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mulai menggali makam dan mengotopsi jasad pasien untuk menemukan bukti-bukti kematian yang mencurigakan. Nah, dari sinilah pola tindakan Shipman itu mulai terlihat. Mengungkapkan kebenaran klaim di balik reputasinya sebagai dokter yang sangat dihormati. Kerabat pasien yang sedang berduka sering kali menerima begitu saja permintaan Dr. Harold Shipman tanpa menyadari bahwa pasien-pasiennya biasanya meninggal tak lama setelah ia berkunjung. Dalam banyaknya kasus, Shipman adalah seorang yang menyatakan bahwa pasien tersebut telah meninggal. Dengan kata lain, ia selalu kebetulan hadir di saat terakhir mereka, meskipun beberapa kerabat pasien merasa aneh dengan kematian yang mendadak. Terutama jika pasien tersebut sebelumnya tampak sehat. Shipman selalu berhasil meredam kecurigaan mereka. Ia menunjukkan rekam medis yang telah direkayasa, berisikan rincian kondisi kesehatan pasien dan tindakannya sebagai dokter. Kebohongannya ini itu tampak meyakinkan sehingga tak ada yang mempertanyakannya. Faktanya, sejak awal karirnya di tahun 1970, Shipman sering memanipulasi rekam medis pasien untuk mencocokkan narasi yang ia buat. Hal ini juga terjadi pada kasus pasien terakhirnya, Kathleen Grundy. Ketika otopsi menemukan sejumlah besar obat penghilang rasa sakit dalam tubuh Grundy, Shipman mencoba menutupi jejaknya dengan mengklaim bahwa Grundy adalah pecandu morfin. Ia bahkan mengedit rekam medis untuk memperkuat kebohongan tersebut. Namun, pernyataan ini segera dipatahkan oleh kesaksian keluarga dan teman Grundy yang mengenal sebagai wanita yang sehat dan tidak pernah terlibat dengan obat-obatan. Arogansi Shipman terlihat jelas ketika ia menghadapi penyelidikan polisi. Meskipun ia telah menghapus dan mengedit catatan medis pasiennya, jejak digitalnya tetap tersimpan dalam harddisk komputernya. Polisi memiliki cukup bukti untuk membawanya ke pengadilan. Pada 5 Oktober 1999, Dr. Harold Shipman diadili atas tuduhan membunuh 15 pasien dan memasukkan surat wasiat Kathleen Grundy. Sidang dimulai dengan pernyataan dari jaksa Richard Henriques yang menegaskan bahwa semua kematian terjadi dalam waktu singkat setelah pasien bertemu Shipman. Ia juga menolak anggapan bahwa pembunuhan telah dilakukan demi belas kasihan karena para korban tidak memiliki riwayat penyakit serius. Kesaksian pertama datang dari Angela Woodruff, putri dari Grundy, yang mencurigai keabsahan surat wasiat ibunya. Angela menjelaskan bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan karakter ibunya yang rapi, yang terbukti melalui buku harian yang ditulis tangan dengan detail. Kesaksiannya diperkuat oleh saksi lain yang menggambarkan Grundy sebagai wanita aktif meski sudah berusia 81 tahun. Nah, pengacara Shipman, Nicola Davies, mencoba meragukan kesaksian Angela dengan mempertanyakan situasi keuangannya dan hubungannya dengan Grundy. Namun, bukti dan kesaksian lain justru menguatkan kecurigaan terhadap Shipman. Ahli patologi, Dr. John Rutherford, memberikan bukti adanya kandungan morfin yang sangat tinggi dalam tubuh para korban, yang menunjukkan bahwa kematian mereka itu bukan akibat usia lanjut atau penyakit tertentu. Kesaksian lain yang juga mengungkap tindakan manipulatif Shipman, seperti berpura-pura menelpon ambulans ketika pasiennya sekarat. Pada 31 Januari tahun 2000, setelah 3 bulan persidangan, pengadilan menyatakan Shipman bersalah atas 15 dakwaan pembunuhan dan pemalsuan surat wasiat Kathleen Grundy. Hakim Forbes memberikan hukuman berat atas tindakan keji Shipman yang menyalahgunakan kepercayaan pasiennya demi tujuannya tidak bermoral. Meski begitu, Shipman tetap tidak menunjukkan penyesalan. Begitupun istrinya.
Primrose yang hadir di pengadilan bersama dua anak laki-laki mereka. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis akhir kepada Dr. Harold Shipman, hukuman penjara seumur hidup untuk setiap korban yang dibunuhnya. Total 15 kali hukuman seumur hidup. Selain itu, ia juga dijatuhi hukuman tambahan 4 tahun penjara atas kasus pemalsuan dokumen. Namun, apakah benar hanya 15 korban yang menjadi sasaran Shipman? Investigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan Inggris mengungkap kemungkinan yang jauh lebih mengerikan. Berdasarkan laporan yang dipimpin oleh Profesor Richard Baker dari Universitas Leicester, Shipman diperkirakan bertanggung jawab atas kematian setidaknya 236 pasien selama 24 tahun karirnya. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pola kematian pasien di bawah perawatan Shipman dengan dokter-dokter lainnya. Hasilnya menunjukkan tingkat kematian yang lebih tinggi pada pasien Shipman, terutama perempuan berusia di atas 75 tahun. Setelah divonis, Shipman yang berusia 55 tahun saat itu menjalani hukumannya di penjara Franklin Durham sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara Wakefield pada Juni 2003. Namun pada 13 Januari 2004 pukul 6 pagi, Shipman ditemukan tewas di dalam selnya. Ia bunuh diri dengan cara menggantung diri menggunakan spray yang diikat pada teralis jendela. Kematian Shipman menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Sebagian merasa lega dengan kepergiannya, tetapi banyak juga yang kecewa, terutama keluarga korban. Mereka menganggap tindakan bunuh diri Shipman adalah bentuk pengecut untuk menghindari hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. Danny Mellor, salah satu keluarga korban, menyuarakan kekecewaannya. Ia mengatakan, "Saya selalu membayangkan bisa menemuinya suatu hari untuk bertanya kenapa ia melakukan semua itu. Sekarang kesempatan itu hilang," katanya dengan penuh penyesalan. Itulah teman-teman cerita dari Dr. Harold Shipman yang berprofesi sebagai dokter, namun dia serial killer. Gimana ya teman-teman ketika kita datang ke dokter umum dan dinyatakan kita sakit parah, padahal cuma batuk doang gitu. Wow, gila, itu sangat mengerikan ya dari cerita Dr. Shipman ini. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa tulis di dalam komentar tentang pengalaman kalian pada saat ke rumah sakit yang menemukan dokter yang janggal. Siapa tahu nih kalian menemukan salah satu serial killer yang berasal dari rumah sakit Indonesia. Itu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video lainnya. Dadah!